Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tami Surya Akma dengan MPN 15572010010770. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal sistem operasi yang yaitu dengan judul yang saya buat sendiri, yaitu perbandingan manajemen sistem operasi dan sistem operasi Linux. Oke, kita mulai saja pada jurnal pertama, review jurnal pertama. Itu jurnal pertama saya seperti ini reviewnya. Ya, dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak Manajemen Login dengan penggunaan Windows 7 dan Linux 7 yang berbasis web. Itu jurnal teknologi informasi dinamik yang memiliki, pada jurnal yang saya review ini yaitu memiliki volume 14 dengan jumlah halaman 11 pada tahun 2009 yang ditulis oleh Septian Wibisono. Itu tujuan penelitiannya itu agar manajemen login interface lebih mudah digunakan di dua platform yang berbeda antara Windows dan Linux. Metode yang digunakan yaitu riset. Objeknya itu adalah laboratorium komputer yang digunakan pada saat ini. Untuk manajemen, maksudnya manajemen login yang pada tempatnya itu laboratorium komputer yang biasanya digunakan oleh banyak setiap user pada komputer, tergantung dari login masing-masing. Jumlah pengguna dapat mencapai ratusan bahkan ribuan. Dengan jumlah penggunaan dan login sebanyak ini dibutuhkan alat bantu yang dapat membuat login dan hak dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, yaitu Windows, Linux, yaitu dalam sistem operasi atau peralatan digital ya. Itu antara membandingkan manajemen login itu lebih berjalan lebih lancar antara Windows atau Linux Server, atau Linux Server yang berbasis web. Hasil penelitiannya itu adalah pembuatan login Windows dan login Linux untuk mahasiswa. Sangat membantu dengan utilitas ini karena dapat mempercepat atau mempermudah mahasiswa untuk melakukan manajemen login. Antar muka web menjadikan utilitas ini lebih mudah diakses dari perangkat manapun selama ada koneksi jaringan dan web browser. Itu kelebihan penelitian itu seperti menjelaskan gambar perbedaan manajemen login antara Linux, Windows, serta alur-alur digambarkan secara sedemikian rupa agar mudah dipahami perbedaan antara dua sistem operasi tersebut dalam bidang manajemen login yang berbasis web. Sebenarnya mungkin kekurangannya adalah kekurangan atau membandingkan sistem sisi lainnya, seperti kinerja eksekusi, pembuatan login otomatis dengan menggunakan sisi guide atau lainnya agar lebih baik dalam memahami dalam sisi yang lainnya, yaitu ini adalah jurnalnya. Sistem operasi kesimpulan itu ini mana di sini disebutkan keunggulan, cyber domain dan lain-lainnya dijelaskan secara lengkap, tapi mungkin masih ada kekurangan. Nah, seperti ini alur-alurnya, start, tombol. Mungkin ini skip program yang akan digunakan dalam manajemen login. Oke, seperti ini. Ini menggunakan sum juga. Nah, itu dalam membandingkan dalam manajemen login dalam Windows dan Linux, yaitu jurnal ini dalam sisi manajemen login. Kita lanjut ke jurnal kedua yang berjudul perbandingan kinerja pendekatan virtualisasi. Maksudnya itu antara Windows dengan Linux, yaitu dalam perbandingan kinerjanya dalam virtualisasinya. Judul Journal of Information System. Jurnalnya itu volume kelima dan memiliki 10 halaman pada tahun 2009 dan ditulis oleh Rio Rasian and Petrus Nursanto. Tujuannya itu adalah menentukan bagaimana suatu solusi virtualisasi bekerja
dengan menggunakan virtualisasi. Beban kerja komputer kini tidak sebatas pada menjalankan sistem operasi, tetapi juga menjalankan perangkat lunak virtualisasi sendiri. Pendekatan-pendekatan tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu seberapa efisien suatu solusi virtualisasi dalam melakukan tugasnya, karena suatu solusi yang efisien dalam bekerja memungkinkan lebih banyak sistem operasi dalam berjalan pada satu komputer, yaitu dalam perbandingan virtualisasi pada sistem operasi. Metode adalah riset. Objeknya adalah ada suatu sistem operasi yang terlibat dalam pengujian ini. Pertama yaitu kita menggunakan dalam jurnal ini menggunakan Linux, GNU atau Linux, dan mikroskop Windows Server, dan Windowsnya itu menggunakan Windows Server 2008. Yang digunakan untuk Linux itu sendiri adalah Debian. Untuk Linux adalah versi Debian 5 untuk server, dan Ubuntu untuk klien. Hasilnya yaitu hasil pengujian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan perbedaan kinerja di antara masing-masing pendekatan virtualisasi untuk sesuai aplikasi web. Presentasi perbedaan rata-rata dari manajemen pendekatan dibandingkan dengan natif adalah operation system levelnya. Virtualisasinya adalah 4,29% lebih tinggi. Para virtualisasi 16 lebih tinggi. Hardware assisted virtualization 25,4 lebih tinggi, dan full virtualization 25,7 lebih tinggi. Itu pada perbedaan rata-ratanya. Dalam jumlah tersebut dijelaskan secara detail dan penggambaran kelebihannya itu dalam tabel-tabel perbanding, yaitu ini perbandingan kinerja video pendekatan virtualisasi. Pendahuluan ya, metodologi. Nah, di sini dijelaskan di tabel-tabel antara ini maksudnya spesial Cypher. Ini tabel-tabelnya dijelaskan secara lengkap pada tabel ini. Ini adalah jurnal yang saya review untuk pada jurnal kedua tentang perbandingannya. Ini memiliki 10 halaman. Penggunaan pendekatan. Nah, ini yang full virtualisasinya itu pada aplikasi web, yaitu memiliki 48% pada CPU VirtualBox. Virtual servernya ini Windows. Firmware nah seperti itu. Meskipun pengujian ini tidak bisa mewakili seluruh kasus yang ada di dunia nyata, tetapi hasil pengujian ini dapat bisa dilakukan dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan kinerja di antara masing-masing pendekatan virtualisasi. Terus hasil aplikasi web presentasi perbedaan rata-rata CPU dari masing-masing pendekatan dibandingkan dengan nah, seperti tadi. Oke, mungkin itu saja untuk jurnal yang kedua. Oke, kita lanjut dengan jurnal yang ketiga. Nah, jurnal ketiga adalah migrasi yang berjudul migrasi sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux SIDUK pada laboratorium jaringan komputer. Itu dalam sini perbedaannya itu maksudnya dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux SIDUK. Untuk laboratorium jaringan itu perpindahan dari Windows ke Linux, yaitu jurnal teknologi informasi dinamik yang memiliki ini adalah jurnal volume ke-11 dan memiliki 13 halaman pada tahun 2006 dan ditulis oleh Jati Sasongko. Tujuan penelitiannya itu adalah menghasilkan suatu sistem jaringan komputer berbasis Linux SIDUK, menghasilkan suatu jaringan komputer yang dapat digunakan oleh semua guru maupun siswa untuk menunjang proses belajar mengajar, yaitu metodenya riset dan observasi. Sebenarnya objek penelitiannya adalah penggunaan Linux lebih diunggulkan dalam sistem operasi daripada sistem operasi lainnya seperti ini. Ya, karena dalam jurnal ini dia mengubah dari Windows ke Linux untuk penggunaan SIDUK Linux SIDUK. Hasil penelitiannya itu adalah migrasi, yaitu perpindahan jaringan komputer atau laboratorium komputer pada suatu organisasi, mungkin dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux SIDUK
dengan menggunakan topologi stack dengan 1 CPU Linux hidup dan 40 klien Linux. Itu memiliki CPU 1 Linux dan 40 kliennya yang dibagi menggunakan topologi stack yang telah dapat digunakan oleh semua siswa dan guru untuk proses mengajar. Itu untuk digunakan pada suatu laboratorium web, laboratorium komputer. Yaitu kelebihan penelitian ini yaitu dengan dibuatnya sebuah jaringan komputer akan meningkatkan kualitas pendidikan siswa, dapat mempraktikkan materi pelajaran lebih mudah dan lebih dapat diterima siswa dengan menggunakan sistem operasi yang ini Linux hidup, yaitu lebih mudah digunakan. Nah, Migasys ini yaitu jurnal yang saya teliti. Karena Linux adalah sistem operasi yang bersifat multi-user, multitasking yang berbasis unik, namun bersifat freeware yaitu gratis, yaitu software bebas yang didistribusikan dan dikembangkan oleh semua orang. Linux mendukung sistem TCP atau IP sehingga Linux dapat digunakan untuk pengembangan sistem komputer guna menggantikan operasi sistem komersial seperti Windows 2000, Windows dan lain-lain. Itu di sini yaitu jaringan komputernya, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, di sini dituliskan lengkap. Nah, topologi star. Nah, di sini dijelaskan bagaimana tahap perpindahannya dari Windows ke Linux hidup, dan ini keunggulannya Linux yaitu open source, terbuka, freeware, gratis, minimal perangkat. Itu yang ini tidak memerlukan hardware yang mahal, minimal hardware dan dibutuhkan aplikasi standar, itu tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi. Stabilitas ya, nah, seperti ini, non-volatile system 32 bit, multi-user, kebal virus karena Linux kebal dari terhadap virus. Ini merupakan hal terpenting jika mengembangkan untuk menggunakan Linux. Dan mungkin dalam jurnal ini lebih menonjolkan kelebihan dari Linux, karena dari beberapa aspek yang diunggulkan Linux lebih unggul daripada Windows. Nah, di sini juga dijelaskan instalasi untuk perpindahannya secara lengkap. Oke, next lanjut ke jurnal keempat yang saya teliti, yang saya review maksudnya, yaitu di sini kita menggunakan jurnal internasional, yaitu judulnya Linux versus Windows, a comparison of application and platform innovation for open source and property of software platform, yaitu jurnal The Economy of Open Source Software Development. Di sini tidak memiliki volume tapi memiliki 12 halaman pada tahun 2006 yang ditulis oleh Nicholas Economist and Evangelos Kaczmarek. Yaitu tujuan penelitiannya itu adalah membandingkan manajemen antara dua platform dengan pengembangan aplikasi untuk Linux itu dalam Windows dan Linux, yaitu lebih mana unggul dalam pengembangan aplikasinya. Menemukan bahwa tingkat investasi dalam aplikasi lebih besar ketika sistem operasi open terbuka daripada properti yaitu yang berbayar. Perbandingannya tingkat investasi dari sistem tersebut tergantung antara lain tentang aspek reputasinya dan jumlah pengembangan itu. Pembahasan ini juga mengembangkan yaitu kasus studi singkat yang membandingkan Windows dan Linux dan mengidentifikasi arah baru untuk penelitian perangkat lunak open source. Jadi yang digunakan adalah observasi dan riset. Objek penelitian itu adalah menganalisa Linux dan dalam model perusahaan. Maksudnya dalam membandingkan mereka dalam beberapa aspek, yaitu perusahaan, pengembangan, investasi, reputasi, dan meningkatkan kualitas platform. Dan di sini juga bagaimana cara meningkatkan kualitas platform antara dua sistem operasi tersebut. Hasil penelitiannya itu jika diasumsikan bahwa produktivitas pengembangan perangkat lunak properti lebih tinggi, investasi relatif dalam properti maksudnya berbayar lebih diuntungkan, sistem operasi meningkat. Dari model saat ini akan menjadi
analisis insentif inovasi dalam pengaturan kompetitif dan dinamika inovasi, dan dibahas juga pengembangan studi kasus tingkat Linux dan Windows. Diskusi dibagikan masalah yang mempengaruhi kompetisi di sisi client side dan Linux dan Windows. Ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk menganalisa dan memahami strategi bersaing distributor Linux dan menganalisa dan memahami strategi Linux dalam Windows. Juga penelitian lebih lanjut yang diperlukan dalam memahami biaya perubahan dan strategi adopsi dalam yang berbaik yang gratis dalam perusahaan. Kelebihan penelitian itu yaitu lebih membandingkan dalam bidang, mungkin dalam jurnal ini yaitu membandingkan dalam bidang bisnisnya untuk mana yang lebih menguntungkan antara Windows dan Linux. Lebih banyak membandingkannya daripada manajemennya. Ini dia. Nah, ini adalah jurnal internasional yang saya dapatkan di SCI kalau itu untuk membukanya. Salah ralat seperti ini ya. Untuk mungkin seperti itu aja. Mungkin ini kurang lengkap dalam membandingkannya karena dia lebih dalam ekonominya. Lanjut ke jurnal 5 yaitu tentang ini jurnal internasional juga, itu an application of PC for high energy physical under Windows, yaitu pada Windows NT dan Linux. Jurnal Computer Physical Communication pada jurnalnya ada volume 110 yang memiliki 5 halaman pada tahun 1998. Itu sudah lama sekali karena menggunakan Windows NT, yaitu yang ditulis oleh Michael Atanas and Michael Ock. Yaitu tujuan penelitian mereka yaitu adalah tingginya ketersediaan dan harga komoditas portable komputer berbasis Intel telah membuat mereka bersaing serius untuk jaringan bisnis saat ini. Untuk mengatasi pertanyaan apakah portable yang sesuai untuk menjalankan sistem operasi yang sesuai juga, maksudnya antara spesifikasi portable komputer dengan sistem operasi yang sesuai, yaitu antara Windows dengan Linux. Antara dua sistem operasi yang karena pada saat itu 32 bit lebih populer, Linux dan Windows RT, kami melakukan tes banyak pada banyak benchmark ini pada banyak aplikasi yang mana lebih support antara keduanya, baik generik dan di mana kita membandingkan kinerja dari sistem satu sama lain dan sistem operasi populer lainnya. Untuk membandingkannya dalam berbagai macam aplikasi yang mana lebih support untuk itu dalam jurnalnya. Metode penelitiannya itu adalah riset. Objeknya adalah melakukan semua pengukuran dengan hardware yang sama untuk kedua itu menggunakan aplikasi yang sama, tapi dengan dijalankan di antara dua platform yang berbeda, yaitu pada operasi Linux dan Windows NT. Hasilnya adalah baik Windows NT dan Linux yang berkualitas. Pilihan antara sistem operasi tersebut akan datang ke preferensi dan gaya tergantung user untuk menggunakannya. Dan daripada kinerja dan stabilitas OS yang memiliki kekuatan dan keuntungan yang masing-masing sistem operasi tersebut. Bahkan dalam banyak situasi akan diinginkan untuk menggunakan kedua OS tersebut secara bersama-sama, yaitu dual OS, untuk benar-benar mengambil keuntungan dari sejumlah besar biaya mesin yang efektif, maksudnya biaya penggunaannya, kasih sistem yang handal dan manajemen yang diperlukan. Kelebihannya itu adalah dalam jurnal ini ada mengasih dan menggambarkan portable computer dan spesifikasi PC tersebut agar mencocokkan dengan sistem operasi apa yang cocok agar lebih efisien digunakan dalam penggunaan setiap klien atau user setiap kebutuhan penjelasan sesuai kebutuhan penjelasan jurnal tersebut. Maksudnya itu ini dia.
Oh maaf, salah buka yang ini. Nah, dia akan membandingkan antara dua tersebut. Ini untuk portable komputernya ya, yang mana lebih baik. Itu membandingkan antara keduanya, performanya maksudnya. OS. Nah, di sini Linux, di sini Windows, yang dimana diuntungkan ini itu Linux dan ini adalah Windows. Nah, dimana di sini digambarkan secara jelas bagaimana yang lebih menguntungkan dengan ini sistem operasi yang lainnya pada era itu. Oke, mungkin agak sulit untuk menjelaskan yang internasional seperti itu. Nah, di sini digambarkan jelas gimana berapa kecepatannya untuk mikroskop quantum, disk tipenya, disk interface-nya, prosesornya. Itu untuk spesifikasi portable komputernya. Oke, mungkin kurang banyak saya menjelaskan. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Ini jurnal keenam yaitu jurnal internasional lagi. Itu adalah Performance Application Compression of SNOT NIDS under Linux and Windows pada Linux dan Windows Server. Jurnal yaitu Journal of Network of Computer Application, yaitu pada jurnalnya adalah volume ke-33 yang memiliki 10 halaman. Penulisnya adalah Kashaleh Akahtani. Yaitu tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi dan eksperimental dan perbandingan kinerja SNOT NIDS ketika berjalan di bawah dua platform populer dari Linux dan Windows 2003 Setback, dan juga mengidentifikasi parameter sistem kunci untuk kedua Linux dan Windows yang menyediakan kontrol halus atau presentasi bandwidth CPU. Maksudnya antara perbandingannya yang dialokasikan untuk menggunakan aplikasi dan akibatnya dan apa saja berdampak pada kinerja ya. Dalam ini menyelidiki dampak seperti itu dan menyediakan nilai yang paling tepat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kerja aplikasi SNOT ini. Dan metodenya riset adalah objek penelitiannya adalah komponen software SNOT dan lingkungan yang berjalan pada sistem operasi Linux dan Windows Server. Hasil penelitiannya itu adalah menunjukkan bahwa pada umumnya anggaran kecil sekecil-kecilnya akan meninggalkan kinerja SNOT secara signifikan. Itu pada maksudnya dalam anggaran yang kecil bisa menghasilkan kinerja SNOT yang sangat signifikan, itu yang sangat tinggi ketika menundukkan SNOT untuk kedua kinerja normal dan berbahaya. Ketika membandingkan kinerja SNOT di bawah kedua Linux dan Windows, itu jelas menunjukkan bahwa Linux dengan anggaran napi kecil menghasilkan keuntungan kinerja sufisien untuk SNOT atas Windows, terutama di bawah semua kondisi beban kinerja yang berbahaya dan berada selain itu dalam kondisi yang jalur lalu lintas yang normal dan maksudnya dalam kinerjanya dengan beban yang kecil jelas melebihi Windows kinerja, namun Windows Server lebih relatif lebih banyak di bawah yang normal dan kondisi beban lalu lintas yang lancar. Di sini diunggulkan pada aplikasi SNOT yaitu Linux. Linux lebih unggul daripada Windows, tetapi Windows juga lebih normal untuk menjalankan pada kinerja yang lancar yang sangat kondisi beban lalu lintas yang sangat lancar untuk menjalankan secara antriannya. Kelebihannya itu jurnal tersebut menjelaskan secara umum anggaran kecil dapat meningkatkan kinerja SNOT dalam dua sistem operasi. Mungkin itu yaitu seperti ini. Nah, ini jurnalnya yang saya download, yaitu antara Linux dan Windows yang performa untuk aplikasi SNOT. Nah, ini jalur lalu lintasnya maksud saya. Seperti
seperti itu, karena ini menggunakan semua bahasa Inggris ya. Oke. Lanjut ke jurnal 7, yaitu adalah yang berjudul Windows dan Linux. Itu jurnal sistem operasi yang memiliki halaman 14, memiliki jumlah 14 halaman. Itu 7 penelitiannya yang ditulis pada tahun 2009 dan ditulis oleh Putra Angga Anolisa. 7 penelitiannya itu untuk mengetahui secara jelas apa perbedaan antara sistem operasi Windows dengan Linux, meliputi kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua platform tersebut. Metodenya adalah observasi, objeknya adalah membandingkan manajemennya. Nah ini, setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem operasi Windows dan Linux, pilihan ada di tangan end user, maksudnya di tangan end user. Tangan yang terakhir yaitu adalah user, kita sendiri pengguna, mana yang baik dari kedua sistem operasi tersebut. Menurut itu semua adalah subjektif, yaitu tergantung usernya antara lebih mana dia menyukai yang Windows atau Linux, dan tergantung kegunaannya masing-masing user. Keduanya tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penggunaan sistem operasi Windows dan Linux juga sesuai kebutuhannya. Tidak mungkin untuk pembelajaran sekolah dapat sampai menengah menggunakan sistem operasi Linux, karena Linux menggunakan lebih mudah, tapi kalau sebagian untuk orang awam itu sulit. Untuk tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah, saya rasa siswa belum sanggup untuk menerima Linux. Dan sebaliknya untuk perguruan tinggi sebaik menggunakan Linux, karena Linux lebih lengkap daripada Windows, lebih apa ya, maksudnya lebih di atas mungkin untuk dipahami, lebih banyak dipahami, lebih dipelajari daripada Windows. Begitu juga di perkantoran, karena dengan Linux yang bersifat open source yaitu terbuka, perkantoran dapat menghemat budget yaitu pengeluaran. Hal ini dikarenakan perkantoran menggunakan jumlah vokabel komputer dalam setiap kantornya, sedangkan untuk pengguna perguruan tinggi sangat memahami sebagai pembelajarannya untuk operasi yang lebih advance yaitu fleksibel. Selain itu, dengan menggunakan Linux, mahasiswa diharapkan dapat menciptakan inovasi Linux yang sendiri, seperti Linux bersifat open source, tentu saja ada pengembangannya seperti remix, seperti mengeditnya lebih mudah digunakan pada Linux. Kalau diedit, maksudnya dikembangkan ya. Windows Linux 07 yaitu ini. Nah, aksesnya itu di sini. Nah, dia membandingkan Windows dengan Linux, yang mana lebih menguntungkan. Nah, di sini adalah sejarah Linux. Nah, ini adalah pembahasan dalam sini, karena mungkin yang di antara kedua platform tersebut, mungkin yang dari saya baca, mungkin karena ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi yang lebih diuntungkan adalah Linux. Linux lebih baik daripada Windows. Tapi untuk orang seperti orang-orang biasa dan penggunanya, mungkin disarankan lebih mudah untuk menggunakan Windows. Tapi untuk kita pemrogram atau manajemen atau yang untuk mengembangkan, lebih baik menggunakan Linux karena lebih diunggulkan. Lanjut ke jurnal 8, yaitu perbandingan manajemen file, memori, I/O, dan proses pada Windows dan Linux. Itu perbandingan manajemen file, memori, dan I/O dan proses pada Windows dan Linux. Memiliki volume dan memiliki 9 halaman yang ditulis oleh M. Apip Ijanuddin. Tujuannya adalah terdapat dua sistem operasi pada saat ini, yaitu Windows dengan mikroskop Windows dan Linux. Windows yang berbasis closed source, yaitu sebenarnya Windows ini harus berbayar dan diciptakan oleh Bill Gates pada tahun 1990, yang pada saat itu masih menjadi add-on untuk mikroskop DOS. Sementara itu Linux yang berbasis sistem operasi terbuka yang gratis, diciptakan oleh Linus Torvalds. Pada awalnya
Linus menciptakan Linux karena ketidakpuasannya terhadap salah satu varian dari sistem operasi Unix, yaitu Minix, yaitu sebelumnya adalah Minix, sehingga dia bertekad untuk menciptakan sistem operasi sendiri yang hingga kini terus dikembangkan pesat terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem operasi tersebut. Yaitu metode yang digunakan adalah observasi, yaitu objek penelitiannya adalah sistem operasi yang diuji dari keunggulan dan kekurangan antara Windows dan Linux. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam pengolahan manajemen file, proses maupun memori antara sistem Windows dengan Linux. Windows sendiri dikeluarkan lebih pada awalnya merupakan Athlon, yaitu sama seperti ini. Berarti mendasar antara perbedaan yang mendasar, yaitu kita lihat di jurnalnya. Nah, ini di sini dibedakan secara satu-satu, yaitu antara dari manajemen, proses, memori, segalanya satu-satu. Dan situ terdapat perbedaan manajemen. Ini salah satunya ada perbedaan manajemen, yaitu terdapat beberapa tipe proses yang dikenal dalam OS berbasis Linux. Integrasi itu proses yang digunakan dan dikontrol bisa tampak di luar organ ataupun hanya dalam bagian. Oke, seperti itu. Nah, ini dia. Itu alurnya, alur sistem operasinya dari Windows ataupun Linux. Sini bandingkan antara keduanya. Itu di sejarah Linux, sejarah Windows, maksudnya sejarah Windows, ini sejarah Linux dijelaskan secara gamblang oleh jurnal ini. Oke, lanjut ke jurnal 9. Itu jurnal ke-9, itu tentang analyzing the security of the Windows 7 and Linux cloud computing. Jurnal Computer and Security, volume 30 dan memiliki 10 halaman. Pada tahun 2012 yang ditulis oleh Khaled Salah, Jose M. Alcalero, Jorge Bernal-Bernat, dan Juan M. Marie and Perez Serali Jedali. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisa fitur keamanan utama dan kekhawatiran dalam menyebarkan modern sistem operasi komoditas seperti Windows 7 dan Linux dalam cloud computing, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan terbuka dari kedua sistem operasi bila digunakan dalam lingkungan cloud computing. Secara khusus, kami memeriksa dan membandingkan berbagai fitur keamanan sistem operasi yang penting dalam memberikan keamanan. Fitur keamanan ini termasuk autentikasi, otorisasi dalam kontrol akses, pelindungan fisik, memori, vibrasi, dan enkripsi yang data yang tersimpan, akses jaringan, dan kemampuan firewall dan memori virtual. Metode penelitian yaitu riset objek penelitian, yaitu menganalisa Windows 7 dan Linux dari teknologi informasi saat ini TI, kebutuhan bisnis dalam cloud computing. Hasil penelitian yaitu berbagai aspek keamanan seperti autentikasi, otorisasi protokol, keamanan jaringan, keamanan memori, privasi, dan kriptografi telah hati-hati diperiksa. Jaringan keamanan memori, privasi, dan fitur keamanan dan dua operasi sistem telah dianalisa ketika dikerahkan di cloud computing. Analisis kami menunjukkan bahwa saat ini fitur keamanan yang disediakan oleh OS ini memiliki keamanan yang jelas, keprihatinan dan kelemahan. Kami juga menyoroti kemungkinan solusi di masa depan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita miliki di implementasi baik Windows saat ini maupun operasi Linux. Sistem sangat aman ketika sedang digunakan di host yang berjalan di cloud computing. Yaitu di sini membandingkan antara Windows, mikroskop Windows dan Linux yang berjalan di aplikasi cloud computing, yaitu yang di host yang berjalan di cloud computing.
yang digunakan di berbagai aspek. Nah, yang ini adalah jurnalnya, yaitu Analysis Indicator of Windows 7 dan Linux of Computing. Nah, ini yang seperti Anda lihat, ini adalah bahasa Inggris, maksudnya jurnal internasional. Nah, seperti itu. Mungkin karena ini jurnal internasional, jadi saya harus mengartikan satu-satu dan harus memahaminya. Itu seperti ini jurnalnya yang menganalisa antara Windows 7 dan antara Windows dan Linux yang berjalan di cloud computing. Nah, seperti itu alurnya, contohnya. Ya. Oke. Mungkin ini saja untuk review jurnal yang ke-9. Mungkin banyak yang kurang dalam penjelasan saya untuk yang ke-9 ini. Itu lanjut kita ke review jurnal yang ke-10, yaitu perbandingan sistem keamanan Windows 8 dan Linux Ubuntu. Itu jurnal sistem operasi yang tidak memiliki volume dan memiliki 6 halaman, dibuat pada tahun 2015, yaitu penulisnya atau editornya adalah Ija Maulana Yusuf, Muhammad Abdan Rojabi, dan Muhammad Absyarhani Alfawi Atsmi Fahreja. Tujuannya itu adalah memberikan pilihan yang bagi para pembaca jika belum menemukan sistem operasi yang dipakai, memberikan perbandingan antara Windows 8 dan Linux Ubuntu, membahas mengenai keamanan dari sistem operasi yang berbeda, yaitu antara sistem operasi Windows 8 dengan Linux Ubuntu. Di dunia bisnis, sistem operasi Windows berusaha menciptakan versi Windows yang mudah digunakan oleh user, sedangkan Linux berusaha mengembangkan inovasi open source sehingga Linux dapat dikembangkan oleh siapa saja. Mungkin di sini kalau untuk Windows yaitu digunakan tergantung kegunaan user, kalau untuk Linux yaitu untuk dikembangkan. Metodenya adalah observasi dengan objek sistem operasi Windows 8 dan Linux Ubuntu, membahas dari segi keamanan dari dua sistem, yaitu adalah segi keamanannya dari sistem operasi tersebut, yaitu hasilnya adalah perbandingan kedua sistem operasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap operasi memiliki fitur-fitur unggulan yang tidak terlalu jauh berbeda. Dalam segi keamanan, sistem operasi Linux maupun Windows memiliki sistem keamanan firewall tersendiri. Tiap-tiap mereka memiliki fitur keamanan sendiri, walaupun berbeda dalam segi penamaan. Tiap mereka memiliki fungsi dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama, yaitu di sini Windows 8 dan Windows Ubuntu yang dibandingkan dan memiliki keamanan seperti firewall yang bawaannya sendiri, tapi setiap operasi memiliki fitur-fitur unggulan tersendiri. Jurnal yang saya review ini adalah yaitu jurnal sistem operasi perbandingan, ya, pendahuluan, latar belakangan, yaitu sistem operasi, keamanan komputernya. Nah, di sini dia menjelaskan tentang keamanan komputer Windows 8, sistem firewall yang ada. Nah, contoh-contohnya ini tentang keamanan Linux. Nah, seperti ini contohnya. Maksudnya isi dari jurnal tersebut ya, inilah perbandingan Windows 8 dan Linux Ubuntu. Windows dan Linux sama-sama memiliki fitur firewall dengan Windows yang disertakan dalam Windows Defender, sedangkan Linux sudah tertanam dalam sistem operasinya. Salah satunya, kedua sistem operasi memiliki fitur enkripsi data, Windows dengan data enkripsi dan Linux dengan data enkripsi standarnya. Itu di sini. Nah, perbandingannya yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bahwa setiap operasi memiliki fitur-fitur unggulan yang tidak terjauh antara berbeda antara keduanya, yaitu antara Windows dengan Linux, Windows 8 dan Linux. Nah, ini abstrak dan kita mau pembahasan keamanan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena telah menonton ini, dan mohon maaf jika ada salah maupun salah kata, tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.